Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada. Kembali malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita. Malam ini masih kitab Hakim-Hakim, sesi ke-6. Dan Rabu depan sesi ke-7 itu terakhir pembahasan kitab Hakim-Hakim, yaitu kesimpulannya. Setelah itu kita lanjutkan dengan kitab Rut, mungkin juga cuma beberapa kali pertemuan. Dan kita akan lanjut terus sampai menyelesaikan seluruh Alkitab. Oleh sebab itu pastikan Bapak Ibu Saudara tekun mengikutinya, sehingga mendapatkan pengertian yang lengkap akan kebenaran. Dan tentu saja yang paling penting adalah hidup kita diubahkan. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami berkesempatan untuk belajar, meskipun lewat Zoom. Mohon berkat-Mu turun atas kami, sehingga setiap kami tidak hanya mengerti menurut nalar kami, tapi kami benar-benar mengerti dan karakter kami diubahkan. Terima kasih Bapa, berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Malam ini adalah sesi ke-6 kitab Hakim-Hakim dengan tema Israel di titik terendah. Kita sudah belajar di pertemuan-pertemuan yang lalu, para hakim-hakim ini semakin lama semakin merosot kualitasnya. Sesi yang lalu kita sudah belajar tentang Simson. Kacau, sudah. Simson seorang nasir, tapi kelakuannya itu kacau, penuh amarah, dendam, wanita. Meskipun akhirnya ia permintaan terakhir untuk menghabisi Filistin ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi kalau kita belajar sesi demi sesi, sebenarnya di timeline-nya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di sesi yang lalu Simson merubuhkan kuil Dagon, ya, itu tahunnya sekitar 1055 sebelum Masehi. Jadi peristiwa yang akan kita bahas ini terjadinya setelah itu, meskipun tidak diketahui tahunnya secara pasti ya, tapi kita tahu urutannya. Kemudian ya, keadaan bukan semakin baik. Setelah zamannya Simson, keadaan makin buruk. Ya, bukan sama buruknya, tapi makin ambles ke dalam. Nah, di Hakim-Hakim pasal 17, kan Simson pasal 16 terakhir tuh. Di pasal 17, dari ayat 1 sampai 13, ada seorang yang namanya Mika. Ini bukan Nabi Mika loh, beda. Ini namanya kebetulan sama. Mika, seorang Israel dari suku Efraim. Nah, Mika ini mencuri uang ibunya yang dari perak. Tapi ia mengaku, lalu ia kembalikan ke ibunya. Tapi ibunya juga kembalikan lagi ke dia, nggak apa-apa ini buat kamu. Ibunya hanya mengambil sebagian uang perak itu, lalu pergi ke tukang yang bisa membuat patung dari perak itu. Patung tuangan dan patung pahatan. Ya. Jadi kemudian patung itu ditaruh di rumahnya Mika. Dan ada kemungkinan besar Mika juga membuat patung itu. Ya. Mika membuat efod. Efod itu bajunya imam. Kemudian Mika juga membuat terafim. Terafim itu adalah patung berhala yang tidak terlalu besar, yang dia sembah-sembah. Itu Mika. Lalu mengangkat anak laki-lakinya menjadi imam. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, suatu kuil penyembahan, itu selalu ada yang disembah, kemudian selalu ada sang imamnya. Entah itu Israel, entah itu kafir. Selalu begitu. Nah, kalau di kerajaan,
Ada raja, ada imam, ada nabi. 3 jabatan ini selalu yang selalu kita temui. Dalam kasus Mika, karena ini hanya rumahnya dia sendiri, dia jadikan kuil penyembahan. Dia punya berhala-berhala itu. Efod, bajunya imam, diberhalakan itu. Terafim, dan juga patung-patung tuangan dan pahatan. Ya, begitu. Jadi Mika mempunyai kuil sendiri di rumahnya. Hanya satu rumah. Ada istilah dalam kitab Hakim-Hakim yang sangat penting dan menarik untuk kita bahas, yaitu belum adanya raja. Pada waktu itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ini dicatat di Hakim-Hakim pasal 17 ayat 6, pasal 18 ayat 1, pasal 19 ayat 1, dan pasal 21 ayat 25. Inilah kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Israel pada waktu itu. Mereka merasa tidak ada raja. Jadi mereka berbuat apa yang benar menurut pikirannya sendiri. Nah, ini dia. Ini membuat kesalahan besar ini. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Ya. Nanti di masa depan, kalau kita sudah sampai pada kitab Samuel, di 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai 22. Saya bacakan ayat 4 dan 5 ya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Gini deh, kita buka Alkitab saja ya. Kita baca lengkapnya supaya pengertiannya lengkap. 1 Samuel pasal 8 mulai dari ayat keempat. Oke, kita bahas pengertiannya yang benar ya. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Oke. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Anak-anaknya Samuel rupanya tidak seperti Samuel. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Israel minta raja. Seperti bangsa-bangsa lain itu loh. Mereka punya raja kok kita nggak punya gitu. Wah, ini kesalahan besar ini. Ayat 6. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Samuel jadi kesal dengar itu. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan kau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Ini Israel kurang ajar ini. Raja sebenarnya itu Tuhan. Mereka minta raja di bumi seperti bangsa-bangsa lain. Jadi mereka menolak Tuhan menjadi raja sebenarnya. Ini Tuhan yang berkata di ayat 7. Ayat 8. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Itu selalu dilakukan tuh. Cari sembahan lain. Minta raja. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya, ini kata Tuhan nih. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Kamu minta raja ya? Raja itu haknya begini loh gitu. Ayat 10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Apa kata Samuel? Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambil raja itu dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya.
Kamu minta raja ya. Nanti raja itu akan ambil anakmu laki-laki untuk narik keretanya dia. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Kamu minta raja, nanti anak-anakmu itu disuruh kerja buat raja. Diperingatkan loh oleh Tuhan. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun jaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Kamu minta raja, nanti kamu diperlakukan seperti itu loh. Karena itu haknya seorang raja. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Nggak salah kamu minta raja, nanti raja akan begitu loh. Begitu nih maksudnya. Dan kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Jadi 1/10 ini bukan cuma untuk Tuhan, raja juga. Ya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Udah diperingatkan ya, ini Israel ya, oleh Samuel. Oleh Tuhan melalui Samuel. Ayat 19, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Ngeyel nih. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Akhirnya ya sudah, kamu minta raja ya. Gitu. Begitu kisahnya. Nanti kita akan sambung ketika kita sampai ke kitab Samuel ya. Sementara ini kita lanjutkan dulu. Saya share screen-nya. Ya. Jadi meskipun sudah diperingatkan Tuhan melalui Samuel, nanti seorang raja akan memperlakukan kamu tidak adil. Tetapi Israel tetap dengan pendiriannya. Karena Israel ingin seperti bangsa lain yang memiliki raja. Akhirnya Tuhan kasih aja itu seperti mereka maunya. Gitu. Nah, di perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata begini. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Bapak Ibu, saya ingatkan, kalau baca Alkitab, jangan literal. Oh, Tuhan Yesus memerintahkan untuk membunuh nih. Jangan literal. Ini maksudnya adalah, semua orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai Raja, mereka binasa. Itu maksudnya. Ya. Dulu Israel menolak tuh. Malah minta raja di bumi. Tuhan Yesus datang sebagai raja, malah disalib, terbunuh, dibunuh disalib. Manusia itu memang pantas binasa sebenarnya. Tapi kita punya kesempatan sekali lagi. Dalam hidup ini, gak ada kesempatan lain lagi. Kalau kita tidak bertobat, tidak menerima Tuhan sebagai raja kita, binasa. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Nah, ada seorang Lewi muda, suku Lewi yang masih muda, dari Bethlehem Yehuda. Ia kekurangan, ia tidak dipakai sebagai imam di sana, jadi nggak ada persembahan atau apapun yang buat dia hidup. Jadi dia mengembara, melakukan perjalanan. Tidak punya tempat menetap. Akhirnya ia sampai di pegunungan Efraim, rumahnya Mika. Nah, gitu. Lalu Mika bincang-bincang dengan dia, dan Mika menawarkan sejumlah fasilitas agar
orang Lewi muda ini mau menjadi imam di rumah Mika. Kan rumah Mika kuil, dijadikan kuil. Jadi butuh imam. Kalau dulunya anak laki-lakinya, sekarang mumpung ketemu suku Lewi nih. Nah, dan Lewi muda itu menerima tawaran itu. Lalu ini Lewi muda ini diperlakukan seperti anak sendiri loh oleh Mika. Demikian dicatat Alkitab ya. Lalu kata Mika, sekarang taulah aku bahwa Tuhan, huruf besar ya Tuhannya ya, akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Bapak Ibu merasa janggal nggak dengan kisah ini? Mika, orang Israel, tapi ia membuat berhala, patung tuangan, patung pahatan, terafim, efod ditaruh di kuilnya dia. Ketika ada suku Lewi mampir yang masih muda ini, dia tawarkan menjadi imam. Lalu ia berkesimpulan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku. Tuhan yang huruf besar ini, kalau Bapak Ibu ingat, teks aslinya YHWH, Yud He Waw He, ya, yang kalau dibaca itu Adonai. Ada banyak orang yang membacanya Yahweh atau Yehova, ya. Nah, itu bacanya Adonai. Bayangkan, itu di kuil ada patung-patung, tapi ia merasa Yahweh baik pada dia. Ayo, yang pengagum nama Yahweh, orang-orang yang nggak bisa harus Yahweh. Yahweh itu juga dipakai untuk para berhala. Ya, Mika kan menaruh patung pahatan dan patung tuangan serta efod dan terafim di kuilnya tuh, di mana Lewi muda ini menjadi imam. Tetapi ia merasa Tuhan berkenan. Loh, ini akan aneh ya. Ini menunjukkan bahwa sebutan Tuhan huruf besar itu, kalau teks aslinya Adonai, ada orang yang manggilnya Yahweh. Nah, kalau mereka ngotot namanya Yahweh, ini buktinya. Mika juga menyebut dewa-dewanya itu, berhalanya itu Yahweh. Dan memang istilah Yahweh itu bisa dipakai untuk berhala. Sama dengan Elohim. Orang Kanaan menyebut Dagon, Baal itu Elohim. Elohimnya mereka, Baal, Dagon, Asitoret, Asyera, itu Elohimnya mereka. Elohimnya Israel, nah ini beda gitu loh. Jadi seperti Elohim, ternyata YHWH itu diaplikasikan kepada berhala juga. Dalam kasus ini, Mika ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi YHWH ini rupanya juga berlaku bagi sesembahan lain. Dahulu, kalau saudara masih ingat, dulu Harun dipaksa oleh umatnya membuat apa? Patung lembu emas. Lalu apa kata Harun? Inilah Adonai. Inilah Yahweh. Kalau memang orang manggil Adonai itu Yahweh. Patung lembu emas. Rupanya Yahweh itu bisa diaplikasikan kepada dewa-dewa. Makanya kalau kita bicara Elohim, Elohim yang mana dulu? Kalau kita bicara soal Tuhan huruf besar atau Adonai atau Yud He Waw He ini, tetragramaton ini, yang mana dulu? Sebab orang kafir juga punya. Nah, begitu ya. Jadi jangan picik jadi orang. Kalau nggak Yahweh salah. Yahweh juga dipakai untuk yang lain. Yang penting itu pribadi yang mana yang kita tuju. Lagi pula bacanya bukan Yahweh yang benar, Adonai. Ya, jelas ya. Ini dicatat ini, nggak ada di buku yang ini. Ini fakta Alkitab. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kalau kita lihat petanya ini, Bapak Ibu, ya. Jadi dari pegunungan Efraim, suku Dan yang tadinya ada di sekitar sini, di bawah sini, di selatan, karena ia kalah dengan melawan Amori, maka suku Dan ini tidak mendapatkan tanah pusaka di mana seharusnya ia tinggal menurut pembagian Musa dan Yosua. Karena ia kalah, ia lari. Ia tidak taat pada perjanjian dengan Tuhan.
Kalau taat, pokoknya tanahnya itu, ya harus berjuang. Ia lari ke utara, ini panahnya saudara, di sebelah kiri. Dia lari ke kota namanya Lais, yang kemudian dinamakan Dan. Lais. Kenapa? Ternyata di sana negerinya aman, tentram, subur, tapi pertahanannya agak lemah. Nah, sehingga suku Dan ini yang kalah sama Amori ini mau cari jalan pintas. Kita bunuh saja orang-orang Lais itu. Kita lalu hidup di situ gitu. Dia tidak peduli sama pengaturan Tuhan dalam hal ini. Ya. Nah, jadi kalau kita baca Hakim-Hakim 1 ayat 34 ya dan 18 ayat 1, di situ jelas tuh. Tunggu, mungkin ini Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim 1 ayat 34 tuh. Orang Amori mendesak Bani Dan ke sebelah pegunungan dan tidak membiarkan mereka turun ke lembah. Akibatnya suku Dan ini lari ke utara, mau ngambil Lais. Gitu ya. Nah, tentu saja tidak langsung menyerang Lais, kirim mata-mata dulu. Ya. Nah, setelah kirim mata-mata, ternyata mata-mata ini menemukan kota Lais itu aman, kaya, pertahanannya agak lemah. Jadi suku Dan memutuskan untuk migrasi ke utara. Itu panahnya ke atas. Menaklukkan Lais. Mereka tidak peduli dengan tanah pusaka yang dijanjikan untuk mereka. Mereka mau gampang. Ya. Dalam perjalanan suku Dan ini ke utara, ia bertemu dengan Mika dan imamnya. Imam muda itu. Ia lihat Mika ini punya kuil di rumahnya, ada terafim, efod, patung-patung patung-patung pahatan. Nah, diambil sama mereka, sama Dan, suku Dan. Dirampas semua. Lalu imamnya itu, kau lakukan apa itu? Lalu suku Dan bilang, kenapa kamu ikut ini, Mika? Cuma jadi imam bagi satu rumah. Ikutlah kami. Kau jadikan imam satu suku bangsa. Lebih mana yang menarik? Lalu Alkitab mencatat, imam itu dengan gembira menerima tawaran itu. Imam ini rupanya pengkhianat ini, Bapak Ibu. Tidak tahu balas budi. Dipelihara oleh Mika, baik-baik, dianggap anak sendiri. Tapi begitu mendapatkan tawaran yang lebih baik, ia terima dengan senang hati. Bahkan ia rampas itu. Dibawa lari itunya. Sesembahan itu. Dia tidak peduli dengan Mika yang telah berbuat baik sama dia. Ini parah loh. Ini suku Lewi loh. Imam. Ya. Kualitas manusia semakin terpuruk di dalam kitab Hakim-Hakim. Nah. Lalu Mika mengejar. Kenapa kau ambil itu patung-patungku itu? Lalu suku Dan cuma bilang gini, kamu jangan banyak bicara ya kalau kamu nyawanya nggak mau hilang. Mika lihat kayaknya dia nggak punya kekuatan kan, saudara. Ya udah dia ngalah, dia pulang lagi. Gitu ceritanya. Nah, singkat kata adalah suku Dan ini menyerang Lais lalu. Seluruh penduduk Lais dihancurkan, dibinasakan. Dan tidak ada yang menolong karena jauh di utara kan Lais itu. Nggak ada yang bisa nolong, kejauhan. Ya. Lalu kota Lais itu dirubah namanya menjadi kota Dan. Ya, karena suku Dan menaklukkan Lais itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, akhirnya suku Dan menyembah patung pahatan itu. Di Hakim-Hakim pasal 18 ayat 30 dan 31 dijelaskan di situ. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Rupanya patung itu ada di situ terus sampai kapan? Sampai nanti terjadi pembuangan. Ya. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu.
dirampas tadi itu. Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Shilo. Ini parah Bapak Ibu. Ada rumah Allah, dalamnya dimasukin patung-patung juga, dihiasi oleh patung-patung. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi catatannya begini, keadaan Israel semakin memburuk. Mereka menyembah berhala yang mereka samakan dengan Tuhan guru besar tadi itu. Imam Lewi muda ini menjadi imamnya. Parah bukan? Mestinya ia jadi imam di bait Allah yang benar. Ini imam, di dalamnya ada berhala-berhala. Suku Dan tidak peduli dengan pembagian wilayah tanah pusaka oleh Tuhan. Mereka mencari sendiri daerahnya yang mau mereka duduki. Imam Lewi muda ini juga tidak punya etika, tidak setia. Ia menerima tawaran yang lebih tinggi dibanding apa yang ia dapat sekarang dari Mika. Padahal Mika sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Ini parah ini. Karena suku Lewi ini kan seharusnya menjadi imam, menjadi teladan. Ia malah pengkhianat. Ditawarin yang lebih baik, ia pergi. Begitu ya. Suku Dan kemudian menyembah patung pahatan itu. Itu catatan dari kisah ini. Kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, ini yang tragis, Saudara. Perhatikan peta di samping ini. Ini area suku Benyamin yang hijau muda. Di situ ada kota Gibea, ya. Gibea di bawah Yerusalem dan Bethlehem. Gibea, Saudara. Oke. Nah, ini adalah kitab Hakim-Hakim pasal 19 ayat 1 sampai 30. Rupanya keadaan semakin memburuk. Ada seorang Lewi, ini Lewi yang lain lagi nih, yang menjemput gundiknya. Kenapa? Karena gundiknya serong. Berlaku serong, lari ke bapaknya malah. Jadi mungkin serong sama bapaknya juga ini. Ini kacau ini kisah ini. Yang melarikan diri ke rumah ayah Lewi itu. Setelah beberapa hari pesta di rumah ayahnya, kan ia jemput tuh gundiknya itu di rumah ayahnya. Sama ayahnya dipesta-pestakan terus gitu. Sehingga mau pulang diajak minum lagi terus gitu. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk pulang membawa gundiknya itu bersama seorang bujang. Setelah matahari terbenam, kemalaman nih rupanya. Belum sampai rumah ya. Kemalaman mereka sampai di kota Gibea. Nah itu dia. Gibea. Mereka masuk ke kota Gibea itu. Nah kota Gibea itu adanya di areanya Benyamin. Bani Benyamin. Bapak Ibu kalau lihat peta di samping ini, yang hijau muda itu kan Benyamin tuh. Nah Gibea ada di situ. Orang Lewi ini beserta gundiknya dan bujangnya menginap di Gibea. Cuma ia tidak punya tempat untuk tidur. Tapi untungnya ada seorang tua yang mengajaknya untuk menginap di rumahnya. Keledainya diberi minum, dikasih makan, semua senang. Ketika lagi senang-senang, orang-orang mengepung rumah orang tua ini. Orang-orang Durusila. Orang-orang Durusila itu orang-orang yang tidak punya etika sama sekali. Asusila. Orang jahat. Mengepung rumah itu. Untuk apa? Mereka tahu ada tamu yang menginap. Mereka minta agar tamu itu keluarin. Mau kami pakai. Pakai tanda kutip, saudara. Ini penyimpangan seks seperti di zamannya Sodom and Gomora. Bapak Ibu masih ingat Sodom dan Gomora? Di mana Lot beserta anak perempuannya yang di dalam itu kemudian menerima tamu malaikat. Orang-orang penduduk mengerumuni bukan? Lalu minta dikeluarkan orang yang menginap itu, mau dipakai. Ini penyimpangan seksual semua ini. Kejadiannya persis Sodom dan Gomora. Ya. Begitu ceritanya. Itu ada di ayat 22 tuh. Hakim-Hakim 19.
Oke, kita lanjutkan dulu. Kisah tragis di GBA ini ya. Lalu tuan rumahnya ini baik banget loh. Ambillah ini anak perempuanku yang masih perawan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi akhirnya orang Lewi ini menangkap gundiknya itu diserahkan ke mereka. Waduh, saudara. Mereka memperkosanya rame-rame. Rusak ini suku Benyamin ini rupanya. Mereka memperkosanya rame-rame sampai pagi. Lalu perempuan itu merangkak pulang. Ketika mau pegang pintunya, ia mati. Dan suku Lewi ini sangat marah dengan kejadian itu. Dengan perlakuan suku Benyamin ini. Ia sangat marah. Ia potong-potong mayatnya itu. Waduh, menjadi 12. Dikirimkannya ke seluruh suku Israel. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ngasih tahu ke seluruh suku Israel. Ini loh perbuatan suku Benyamin itu biadab. Gitu. Begitu ceritanya. Waduh, kacau ini. Terjadi pemerkosaan massal, terjadi mutilasi. Ya, ini kita nggak bicara Kanaan loh. Ini diantara Israel sendiri loh. Catatan ya. Jadi kisah ini mirip dengan Sodom dan Gomora di Kejadian pasal 19. Bedanya, ini ironi nih. Gibea itu kan kotanya Israel, suku Benyamin. Sedangkan Sodom Gomora kotanya Kanaan dulu. Jadi dalam hal ini Israel bukan saja gagal mengusir Kanaan, tetapi mereka menjadi seperti Kanaan. Parahnya lagi, orang Lewi itu melakukan mutilasi mayat gundiknya itu. Saking marahnya. Dan mengirimkan ke seluruh suku Israel agar mereka tahu perbuatan suku Benyamin. Dan melakukan pembalasan. Kebangetan juga sih ini, suku Benyamin ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya Israel bersatu menyerang Benyamin. Suku Benyamin. Sebenarnya suku Benyamin sudah ditawari oleh orang Israel bahwa serahkan itu orang-orang Dursila itu yang melakukan pemerkosaan lokal itu, massal itu. Serahkan. Tapi rupanya suku Benyamin tidak mau menyerahkan, bahkan mengajak perang. Akhirnya dihabisilah semua suku Benyamin itu oleh seluruh bangsanya sendiri. Sesama Israel. Perang saudara ini, ya. Suku Benyamin dimusnahkan oleh suku-suku yang lain. Hampir musnah. Hanya sisa 600 orang saja. 600 orang gampang punah kalau tidak punya anak. Nah, mestinya itu diperbuat terhadap Kanaan. Ini ironinya diperbuat terhadap suku saudaranya sendiri. Itu Benyamin, ya. Tapi akhirnya seluruh Israel kasihan sama suku Benyamin yang hampir punah, yang tinggal 600 orang ini. Maka Israel termakan oleh sumpahnya sendiri untuk tidak memberikan anak perempuannya untuk dikawini suku Benyamin. Mereka takut juga kalau suku Benyamin ini nanti punah. Maka mereka mengajari suku Benyamin, mengizinkannya juga, yang masih hidup untuk mengambil istri, dengan cara menculik perempuan Israel pada waktu perayaan bagi Tuhan di Shilo. Wah, ini kacau nih. Oke, kita lanjutkan dulu. Akhirnya begini, kitab Hakim-Hakim ini ditutup dengan kalimat begini. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itulah sebabnya kekacauan ini terjadi karena setiap orang berpikir menurut pandangannya sendiri. Menurut keinginannya sendiri. Ya. Jadi Israel melanggar hukum Tuhan dengan cara yang sangat tragis. Satu, menyembah berhala. Ironinya suku Lewi yang memimpin. Yang ketiga, moralnya sudah rusak seperti Sodom dan Gomora. Memperkosa rame-rame lagi. Sampai mati. Israel malah menjadi seperti orang Kanaan. Dan Israel membinasakan salah satu suku mereka, yaitu Benyamin.
hanya tinggal 600 orang. Ini tragis sekali nih, kitab Hakim-Hakim ini. Akhirnya diakhiri dengan kisah itu. Rabu depan, kita akan mengakhiri kitab Hakim-Hakim dengan kesimpulan. Pastikan Bapak Ibu ikut, dan kalau perlu mesti meringkas, supaya tidak lewat begitu saja. Ya, amin ya. Oke, kita sebenarnya kalau kita baca Alkitab ya, kitab apapun, kita harus selalu mendapatkan, mengekstrak, mengambil intisarinya, hikmat apa yang kita bisa dapat. Itu penting. Apa dong hikmatnya kitab Hakim-Hakim? Jelas di depan mata ada bahwa Israel malah melanggar hukum yang Tuhan berikan. Seharusnya Israel tahu dong, nenek moyangnya dulu keluar dari Mesir begini. Hukum Taurat itu begini. Ini tidak peduli. Seperti suku Dan yang tidak peduli dengan wilayah tanah pusakanya sendiri. Ia malah mencari ke utara, ke kota Lais. Ini sama dengan kita sekarang. Kita harusnya menjadi anak Allah. Banyak orang maunya sendiri, hidup suka-suka sendiri. Mereka tidak suka Tuhan Yesus menjadi rajanya. Pasti binasa. Enggak kok Pak, mereka enggak bicara mereka tidak mau Yesus menjadi rajanya. Ya, maunya cuma di mulut. Kalau Tuhan Yesus jadi raja kita, kita pasti melakukan perintahnya dengan takut, gentar dan takut. Berarti secara tidak langsung, di mulut mengaku Yesus raja kita, tapi dalam perbuatan kita tidak mengakui dia sebagai raja. Banyak sekali di antara yang begitu, di antara kita. Mengaku Yesus Tuhan, raja, imam, tapi buktinya kelakuannya nggak seperti itu. Nah, ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita. Israel terus-menerus berbuat salah, makin lama makin berat salahnya. Dan moralnya makin rusak. Seperti orang yang tidak punya hukum Taurat sama sekali. Kiranya peristiwa-peristiwa yang kita baca di Alkitab ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Agar kita tidak melakukan hal yang sama. Apa itu? Melakukan hal-hal yang menurut keinginan apa yang dipikir benar, tanpa melihat Alkitab, tanpa mempertimbangkan perasaan Tuhan. Binasa. Ya. Alkitab kita sudah baca dari Kejadian sampai kitab Hakim-Hakim. Kita sudah mendapatkan banyak hikmat. Bayangkan kalau nanti kita lengkap membahasnya sampai Wahyu. Maka setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah memiliki gambar besarnya. Kalau lupa gambar kecilnya, titik-titik lupanya, gak masalah. Tapi gambar besarnya sudah tertangkap. Nah, kalau gambar besarnya sudah tertangkap, Bapak Ibu lebih dari sekolah teologi. Sebab banyak orang sekolah teologi tapi gak punya gambar besar. Karena memang gak sempat baca Alkitab dari awal sampai akhir. Banyak tugas dan belajarnya dari buku. Kalau kita kan mempelajari dari Alkitab langsung dari awal, urut, dan analisanya secara alkitabiah. Jadi sebenarnya kita seperti lebih dari kuliah sebenarnya. Bapak Ibu semua ini lebih dari sekedar mahasiswa teologi. Lengkap. Ini kita sedang belajar teologi sistematika dan biblika. Lengkap. Lebih lengkap jauh dari kuliah manapun. Karena kita urut. Ya. Kita sangat bersyukur kalau kita bisa mendengar kebenaran secara utuh. Amin. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Co-host tolong. Baik, terima kasih Pak Wignyo atas pemberitaan firman-Nya yang sangat memberkati. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan kamera dan aktifkan icon raise hand-nya. Yang pertama ada Bapak Payaman Sinandela. Silakan Bapak Payaman.
Silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Eh, saya lihat sebetulnya pemerintahan Israel ini masa hakim-hakim. Jadi ada satu hakim Ya. dalam pemimpin. Nah, apakah memang dalam kepemimpinan hakim ini sehingga terjadi tadi bentrok antar suku tidak mempunyai struktur organisasi seperti pemimpin tunggal ada struktur organisasi sehingga keinginan hakim itu turun ke bawah. Gimana kira-kira itu Pak? Hakim-hakim itu selalu ada, Pak. Dan Israel mendapatkan seorang hakim ketika ia berseru kepada Tuhan, seperti yang lalu-lalu. Ya. Tapi faktanya setelah hakim itu mati, balik lagi dia kacau lagi. Begitu. Nah, di kisah yang terakhir ini, mereka melakukan apa yang mereka sukai. Dicatatnya begitu. Jadi, mereka minta raja akhirnya. Alasannya seorang raja alasannya. Kita nggak punya raja gitu. Padahal rajanya Tuhan Yesus, Tuhan sendiri. Nah, soal hakim tadi, yaitu hakim itu diberikan Tuhan ketika sudah berseru kepada Tuhan. Ketika hakim itu hidup, mereka benar. Tapi mati, kumat lagi. Jadi selalu begitu, Pak, kejadiannya. Jadi artinya memang seperti tidak taat kepada pimpinan, begitu kira-kira. Ya, betul. Ya. Betul. Lagi pula, seorang hakim itu bukan hakim bagi ke-12 suku Israel, Pak. Hanya bagi satu suku. Makanya nggak bisa mencakup keseluruhan. Makanya Israel minta seorang raja. Seperti bangsa lain itu loh, diperintah satu orang gitu maunya. Nah, ini sekaligus menyakitkan hati Tuhan. Karena Tuhan rajanya sebenarnya. Gitu, Pak. Nanti lagi, Pak. ke depan akan ada seorang hakim lagi, lalu akhirnya raja diberikan karena ngotot terus minta raja. Jadi dalam masa hakim-hakim ini, Pak, sebetulnya ada lebih dari satu hakim dalam waktu yang bersamaan di dalam suku 12 suku itu, Pak ya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Oh. Ya. Ya. Nah, ketika kita membahas hakim ini, itu kan di satu suku tuh, Pak. Bisa jadi ini bersamaan dengan hakim yang lain zamannya gitu. Karena sukunya beda gitu. Tidak hanya satu dalam satu masa. Jadi antar hakim ini tidak pernah terjadi keributan antar hakim. Tidak pernah, tidak ada catatan ribut. Oh, iya. Ya, makasih banyak, Pak. Oke, Tuan Kati. Oke, selanjutnya ada atas nama akun Eben Sormin. Silakan. Salam Pak. Ya. Maaf Pak, lagi di jalan, jadi saya nggak bisa buka video Pak. Saya Ya, lagi nggak di apa-apa. jalan. Silakan. Ini siapa? Pak Eben ya? Ini Pak, saya tadi memang masuknya agak telat. Saya lagi ingat pas dibahas tentang Imam Lewi yang membawa gundik ke suku Benyamin. Lalu suku Benyamin itu meminta orang di dalam supaya akan dipakai. Ya. Nah, yang menyerahkan gundik itu kan ternyata orang Lewi sendiri ya. Betul. Nah, pertanyaan saya Pak, apakah dalam hal ini orang suku Israel yang lainnya itu kenapa begitu marahnya kepada suku Benyamin, sedangkan dalam hal ini ternyata bahwa Imam Lewi ini juga salah satu yang menyebabkan terjadi perang saudara ini menurut saya, karena dia sendiri yang memutilasi gundik itu dan dia sendiri yang menyerahkannya. Pertanyaan saya, kenapa suku Israel itu hanya melampiaskan kepada suku Benyamin tersebut gitu Pak? Yang salah bukan suku Lewi, Pak. Suku Lewi sudah di dalam orang tua itu, di rumahnya, sudah senang-senang semua. Dikeroyok rame-rame, Pak. Diminta. Jadi dikorbankan gundiknya itu oleh suku Lewi. Nah, karena itu
Karena itu ketika gundiknya itu mati diperkosa rame-rame, suku Lewi marah sekali karena dia tidak bermaksud seperti itu. Ini kejam sekali nih gitu. Nah, makanya dipotong-potong itu bukan dalam rangka ia benci kepada gundiknya, bukan. Saking marahnya supaya seluruh Israel tahu perbuatan suku Benyamin ini gitu. Akhirnya kan mereka tahu, oh ini kejam sekali nih gerombolan ini, nggak punya hukum sama sekali ini gitu. Sehingga akhirnya dikeroyok, perang, dimusnahkan. Gitu, Pak. Ya, oke. Baik. Tuhan berkati. Berikutnya, Oke, selanjutnya ada Ibu Meme Bahrosti. Silakan Bu Meme. Bu Meme silakan. Shalom Pak Wima, selamat malam. Shalom, selamat malam. Terima kasih untuk firman Tuhan malam ini ya Pak. Terima kasih juga waktu yang sudah Bapak berikan kepada kami supaya mengerti akan kebenaran firman Tuhan Pak. Dan juga terima kasih kepada Brother Daniel. Terima kasih Brother. Pak, saya mau tanya ini tentang Misha ya. Apa yang mau diajarkan Tuhan lewat peristiwa patung sembahan Mika yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 17 dan 18. Thank you. Oke, baik. Yang ingin diajarkan Tuhan begini loh. Tuhan itu paling murka, marah besar, kalau manusia menyembah yang lain. Makanya hukum 10 firman Tuhan itu yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Tuhan marah besar. Itu sebabnya di kitab Wahyu, jika kamu memakai tanda binatang itu di dahimu, murka, cawan murka Allah akan ditumpahkan. Artinya marah besar. Itu bukan tanda chip di sini, vaksin, itu bukan. Itu orang yang menyembah berhala. Itu orang yang mengikut sang binatang itu, antikris itu. Yang pikirannya ada mereka, ajaran mereka. Jadi bukan tanda fisik, bukan. Itu cara berpikir, cara hidup. Gitu, Bu Meme. Ya Pak, kalau maksud saya kalau Tuhan itu murka, kenapa enggak dimusnahkan orang-orang yang sudah menyakiti hati Tuhan melalui dengan penyembahan patung berhala ya Pak? Oke, Tuhan selalu berikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Selalu. Nah, sama dengan zaman sekarang. Kalau kita nggak dikasih kesempatan, pada waktu salah langsung dihukum, kita semua sudah tidak ada di bumi ini. Kita dikasih kesempatan sampai batasnya sampai kita mati. Gitu, Bu Meme. Pertanyaannya boleh satu lagi ya Pak ya? Boleh. Terus bagaimana orang Israel bertanya kepada Tuhan pada saat perang melawan suku Benyamin dan Gibea? Seperti bangsa Israel saat itu meninggalkan Tuhan dan tidak ada hakim atau nabi yang bisa menjadi penyambung lidah Tuhan. Baik. Oke. Israel memiliki tua-tua. Jadi tua-tua ini yang mewakili. Kan ada tabernakel. Kan masih ada tabernakel tuh. Jadi tanyanya lewat tabernakel situ. Meskipun tidak dicatat detailnya. Tapi selalu prosesnya begitu. Kehadiran Tuhan itu diwakili oleh tabernakel. Gitu. Nanti kalau udah tabernakel sudah disimpan. Nah, tapi tua-tua inilah yang berhubungan dengan Tuhan. Ya. Begitu, Bu Meme. Ini jelas sekali Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya, Pak. Oke, selanjutnya ada Bapak Kristanaya. Silakan Pak Kris. Ternyata ya Pak ya, saya ingin menilai gitu, maksudnya ternyata meskipun bangsa pilihan, tapi wah jahatnya parah gitu ya, padahal bangsa pilihan. Ya. Saya kalau mau maju ke timeline yang agak ke depan sedikit, contoh Niniwe aja mau dipusnahin aja masih ngerti bertobat gitu ya Pak. Ya. Tapi ini Israel, bangsa pilihan, dituntun Tuhan, punya Taurat, waduh jahatnya tapi luar biasa. Ya.
Maksud saya kalau saya tarik ke zaman sekarang ini ada mirip-miripnya juga nih, Pak. Pak, itu kan zamannya Taurat tuh. Iya. Zaman sekarang sudah Injil, sudah Yesus mati di kayu salib, kita sudah tahu semua, tapi jahatnya melebihi orang dunia. Nah itu Pak, maksud saya. Waduh kok gitu ya Pak, kok ngeri ternyata Ya. maksudnya dari dulu sampai sekarang berarti gitu aja ya Pak? Iya, dunia Bagusnya ini luar biasa. Yang jahat semakin jahat. nggak masuk Banyak Pak, akal. pengkhotbah tapi jahat sekali itu banyak sekali itu Pak. Ya. Wah, Maksud saya mengerikan. dari sini, terutama orang yang kalau zaman sekarang ya Pak, ke gereja, aktivis, apa kayak gitu, perbuatannya modelnya ya sama aja. Iya, nah itu menyedihkan sih. Karena bisa jadi sandungan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Kan mereka jadi nggak mau. Mereka aja lebih jahat gitu. Orang Kristen lebih jahat misalnya. Nah, makanya orang yang Kristen, tapi dia nggak benar, itu hukumannya lebih berat, Pak. Apalagi berkhotbah, waduh itu lebih baik batu kilangan diikat di leher lalu dibuang ke laut, kata Tuhan. Daripada menyesatkan, ngajarin sesat, kan gitu. Ya Pak, berarti kita benar-benar harus ya Pak ya, harus paham mana kebenaran yang murni gitu ya. Ya, betul. Biar nggak ngikut nih. Ini contohnya Israel dari dulu, zaman sekarang juga banyak. Ya itu sih Pak yang saya maksudnya Ya. saya kok merasa begitu gitu. Iya. Ya, kita nggak usah jauh-jauh Israel, Pak. Di sekeliling kita aja, waduh. Di YouTube itu, waduh, minta ampun, Pak, jahatnya. Tapi ngomong firman, aduh, capek deh. Alkitabnya sama padahal Pak. Alkitabnya sama. Loh, jangan salah, Pak. Setan hafal Alkitab, Pak. Oh iya. Iya. Iya, Pak. Manusia Iya. belum hafal, setan mungkin hafal kali. Oke. Kira-kira nasihat apa ya Pak? Maksudnya supaya kita nggak terjerumus jadi orang yang jahat-jahat. Kita ngikut jahat gitu loh. Takutnya kan kita nggak sadar tapi ngikut kayak gitu nanti. Yang menyebabkan seseorang menjadi jahat, Pak, atau tidak bisa benar, itu adalah diri sendiri, Pak. Diri sendiri yang pengen ditinggikan, pengen dihargai, egonya tinggi, tidak mau merendahkan diri, ya, tidak mau belajar. Wah, itu nggak bisa, Pak. Percuma itu belajar Alkitab. Kan kelihatan orang kalau sombong kan kelihatan, Pak. Kalau sombong itu udah nggak bisa belajar, Pak. Percuma semuanya. Mau doktor teologi juga percuma. Dan itu tertangkap, Pak, oleh orang-orang yang sensitif. Dari matanya kita tahu. Sorot matanya udah tahu gitu. Ya, begitu doang. Gitu. Apalagi kalau bergaul, Pak, langsung tahu kita. Ini orang ya. Itu orang-orang seperti itu seperti orang-orang yang sedang mabok, Pak. Kok nggak sadar ya? Kita itu dianugerahi oleh Tuhan kesempatan hidup untuk hidup kudus, untuk bisa jadi anak Allah. Kok kamu masih punya tujuan lain gitu? Cirinya gampang, ia mengorbankan orang lain nanti. Gitu, Pak. Jadi sebaiknya kita semua udah, siapapun kita jangan sombong, jangan ada harga diri. Untuk apa semua itu? Sebentar lagi kita mati. Sudahlah. Tobat, kosongkan diri aja udah. Gitu. Nurut aja. Nggak usah pakai ngeyel-ngeyelan gitu. Gitu aja, Pak. Jadi berhalanya mereka itu, kalau Mika punya terafim, punya efod, punya patung keuangan, manusia zaman sekarang nggak perlu begitu, Pak. Berhalanya itu dirinya sendiri yang berjalan ke sana kemari, itu berhalanya dia itu. Iya Pak. Itu, Pak. Ngeri juga ya Pak ya. Ngeri. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Rafli Rinaldi. Pak Rafli, silakan. Ya, selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Mengenai kota Dan ini Pak ya, Ya. kalau kita baca di Yosua pasal 19 ayat 40, itu kan di sana dijelaskan milik pusaka suku Dan ya. Ya, betul. Itu ada di daerah diimpit oleh Efraim, Benyamin, dan Yehuda.
Betul. Memang kalau kita lihat di peta Pak, itu memang kecil Pak. Ya. Dan karena kecilnya itu, maka di sini dikatakan di ayat 47, karena daerah Bani Dan telah menjadi terlalu sempit untuk mereka, maka berjalanlah Bani Dan itu maju dan berperang melawan kota Lasem. Dia berjalan ke utara Pak, yang mana nih di dalam peta itu memang ada 2 wilayahnya Dan, yang namanya Lasem ya, atau bisa juga disebut Lais Pak. Jadi 2 ini adalah daerah Dan kalau begitu Pak ya. Enggak, Pak. Yang Lais itu bukan harusnya. Yang Lais itu jauh ke utara, Pak. Enggak. Iya betul. Nah, Tapi di sana kan dikatakan dia juga bermukim di sana Pak. Kalau 48 itulah milik pusaka suku Bani Dan menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya Pak. ini Lesem ini memangnya Lais, Pak. Lesem ini bukan Sama, Pak. Lais. Sama Pak di sini. Di Alkitab ini ditulis sama Pak. Lesem disebut juga Lais Pak. Ya, tapi mungkin Lais yang berbeda, Pak. Karena Lais di utara, Pak. Iya sama Pak. Ini saya lihat di petanya di utara Pak. Dan Lais atau Lesem Pak. Ya, tapi di ayat ini apakah Lais itu Lais yang di utara itu? Nah, itu perlu diselidiki lagi. Karena Lais itu bukan milik pusaka Dan. Memang Ya, akhirnya betul. hidup di sana, betul. Ya, betul. Nah, gitu ya. Jadi dalam hal ini Dan menempati 2 wilayah kalau gitu Pak. Ya, akhirnya begitu. Dia melanggar batas-batas. Gitu. Oke. Yang pertama Pak, yang kedua Pak, mengenai tadi ya orang Lewi ya. Ya. Tadi itu orang Lewi itu sebenarnya bukan imam Lewi ya, tapi orang Lewi. Betul. Kalau tadi penjelasan dari Pak Wiknyo itu saya menangkapnya bertentangan dengan apa yang pernah saya dengar dari hamba Tuhan juga. Yang di sini disalahkan di sini adalah orang Lewi itu Pak. Kenapa? Karena di ayat 25 ya, di pasal 19 Hakim-Hakim, orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Artinya orang Lewi ini dia memberikan gundiknya itu kepada orang-orang yang mau memakai dia gitu loh Pak. Nah, sebagai seorang Lewi yang punya istri itu, dia tidak berusaha untuk membela gitu loh Pak. Dia malah menyerahkan istrinya itu kepada orang-orang jahat yang di luar sana Pak. Dan kalau menurut hamba Tuhan yang lain itu bilang ini adalah orang Lewi yang mau mengadu domba kayaknya Pak. Sehingga bangsa Israel yang ke-11 sukunya itu disuruh menyerang bangsa suku Benyamin Pak. Bukan Pak, bukan. Sama sekali salah itu. Kalau kita baca konteksnya ini sangat jelas nih, bahwa orang-orang jahat itu mengerumuni ya, mengancam, bahkan mengancam tuh pasti. Ya. Nah, tuan rumahnya mau menyerahkan anak perempuannya yang masih perawan. Ya. Tuan rumahnya nih. Ini kan seperti zamannya Lot itu loh, Pak. Ya, betul. Nah, persis. Jadi menyerahkan itu bukan berarti dia berbuat jahat, bukan. Ini mau mengorbankan daripada semua mati. Nah, suku Lewi juga, orang Lewi ini juga begitu. Bukan salah orang Lewi. Ini dia ancam. Karena diancam diserahkan. Tapi ya nggak berharap itu mati, Pak. Dan dia nggak berharap sampai begitu kejadiannya. Ternyata mati. Waduh, dia marah besar, Pak. Bukan dia mau mengadu domba. Dia urusannya apa mau mengadu domba? Dia mau mengadu supaya suku Benyamin ini dikeroyok rame-rame supaya dihukum pembalasannya. Gitu. Jadi bukan orang Lewi yang salah. Ya, oke. Thank you, Pak. Ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Berkati, ya. Yo. Oke, selanjutnya ada Sufi Florencia, silakan. Shalom Pak Shalom. Wikyo. Shalom. Pak mau nanya, yang Yonatan bin Gersom bin Musa itu tuh Lewi yang tadi sama Mika itu ya Pak? Ini nggak jelas Bu. Nggak jelas. Nggak dicatat bahwa itu hubungannya langsung adalah orang Lewi itu Bu. Belum. Tidak. Kemungkinan besar yang lain malah. Oke, makasih Pak. Nah, oke, Tuhan berkati. Berikutnya. Oke, selanjutnya ada atas nama Zumiusa. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Saya sungguh berkesan dengan Pak Wiknyo punya pencerahan di 666 masalah vaksin, di mana banyak orang itu tidak mengerti masalah vaksin, dan
saya agak keluar sedikit, tapi ini saya menjelaskan itu, dan mereka mengatakan masalah chips, dan itu Pak Wikno sudah cukup menerangkan cukup baik, dan saya sangat-sangat berterima kasih, dan saya juga bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain sehingga mereka juga mengenal bahasanya kita harus patuh kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Ya. Saya mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan atau Adonai kita cukup baik kepada kita, sehingga kita yang saat ini hidup, kita masih bisa mengikuti kasih sayangnya. Ya, amin. Saya mengerti, Pak. Bangsa Israel juga mengerti bahwasanya mereka waktu dibimbing di padang gurun, mereka itu hanya dibimbing oleh roh, dibimbing oleh Tuhan dengan tiang api dan tiang awan. Ya. Tetapi kadangkala sebagai saya dan mungkin yang lain, kita harus patuh kepada Tuhan dan taat kepadanya sehingga kita tidak jatuh. Ya. Saya kira hanya satu, kita harus taat kepada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak taat, terjadi seperti bangsa-bangsa itu. Ya, Bangsa benar. adalah bangsa umat pilihan. Jelas mereka mengerti. Mereka masih mengenal, mereka masih mengingat. Nenek moyang mereka dibimbing dengan tiang api, tiang awan. Tetapi kenapa mereka bisa terjadi itu? Karena mereka tidak taat, Pak. Sekarang banyak juga, Pak. Banyak sekali. Makanya saya suka mengatakan, makanya saya suka di kontra di gereja, saya suka dengan orang Kristen yang Kristen. Saya tidak suka dengan orang Kristen, tapi saya suka orang Kristen yang Kristen. Artinya di sini orang Kristen yang taat akan firman Tuhan. Ya. Hanya itu, Pak. Saya sangat berterima kasih selama ini kita dibimbing oleh Tuhan, mendapatkan pencerahan-pencerahan dengan Pak Wikno. Sangat-sangat berterima kasih di umur saya yang saat-saat ini saya segera pulang, tetapi saya mendapatkan kasih Tuhan. Sangat terima kasih, Pak. Sangat terima kasih karena dari sejak saya dilahirkan di Medan, Pak. Saya sedikit banyak cerita. Ya. Di Medan itu biasanya kalau mereka tamat SD ada sekolah penginjilan, Pak. Itu tepatnya kilometer 11 Jalan Binjai, itu mau ke Aceh, Pak. Tapi bapak saya kasih, tapi ibu saya nggak kasih. Begitu saya sekolah lagi kelanjutan di sederajat dengan SMP, yaitu ST. Begitu tamat saya mau sekolah lagi teologi, tapi saya nggak dikasih lagi. Begitu lagi saya tak lanjut ke STM, saya mau sekolah teologi temporary karena saya dari GKI. Ya. Masuk Duta Wancana atau Satya Wancana, tapi saya tidak diperbolehkan lagi. Sampai sekarang saya dikejar dengan roh. Itu, Pak. Makanya saya sangat berterima kasih dengan kasih-kasih Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi. Walaupun saya kerja di ruangan yang tidak baik, Pak. Saya kerja itu di perkapalan, Pak. Di situ penuh dengan hal yang tidak baik. Penuh dengan hal tidak baik. Tetapi sewaktu saya dibaptis, saya mau meninggalkan, saya punya sertifikat kelautan saya. Tetapi hamba Tuhan yang membaptis saya, kau tetap ada di sana, dan kau dipakai di sana, dan kau akan berguna di sana. Dan di situ saya bekerja untuk Tuhan. Ya. Terima kasih, Pak, atas firman-firman Bapak selama ini. Saya sangat mencintai firman Tuhan, Pak. Oke, Tuhan puji itu. Tuhan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesaksiannya, Pak. Ini menguatkan kita semua. Ya, Tuhan berkati ya, Pak. Oke. Ya, berikutnya Pak Pantas ya. Iya. Pak Pantas, silakan. Dengan Eni, Pak, yang mau nanya. Bu Eni ya, salah lagi nebaknya. Oke, Bu Eni, silakan. Pak, saya mau nanya ya, Pak. Itu suku-suku bangsa Israel, kenapa ya, Pak, kalau mereka dalam kesulitan, selalu mereka larinya ke patung-patung atau sesembahan mereka ya, Pak, bukannya kepada Tuhan? Iya, ini memang agak aneh ya, Bu. Kalau kita baca kisahnya ini agak aneh. Tapi memang mereka itu bandel sih, Bu. Dari nenek moyangnya udah bandel banget kan. Jadi memang begitulah kejadiannya. Sama dengan orang sekarang juga sama sih. Kenapa ya orang-orang itu kok nggak mau belajar firman yang benar ya? Lebih mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri. Ya gimana jawabnya ya? Susah juga ya.
Hidup ini kan pilihan ya, Bu. Betul, kehendak bebas lagi ya, Iya, Pak. betul, kehendak bebas lagi. Mm-mm. Ini udah setengah mati bikin online Bible study, nggak ada yang mau dengar tuh buktinya. Cuma orang-orang pilihan yang denger. Nah, ini Iya. termasuk orang pilihan juga. Yang lain kemana? Tuh. Iya, susah juga ya Pak kalau kayak Iya, gitu ya. betul. Balik lagi dari kehendak bebas tersebut, Betul. apakah kita mau memilih ke Tuhan atau kehendak kita sendiri ya Pak? Iya, atau kesukaan diri sendiri, Iya. kan gitu. Iya. Eh, Berarti itu kejadian itu berulang terus ya Pak dari zaman dahulu Iya. sampai sekarang ya Pak? Iya, betul. Sampai semua orang kita juga. Ya. Pak, saya nambahin dikit ya Pak. Ya, ya. Sekarang titiknya itu jatuhnya kepada siapa ya Pak? Maksudnya gini Pak, kok pada saat bangsa Israel selalu jatuh di dalam hal yang sama, lalu makin lama makin brutal, apakah dia nggak pernah menemukan kalau Elohim Yahweh itu selalu melindungi dan memberkati mereka gitu Pak? Saya berpikir gini, Pak. Ketika orang nenek moyangnya dulu bertemu langsung dengan tiang awan, tiang api, mereka lebih menjiwai ketika bertobat. Masih dekat dengan kejadian yang sebenarnya. Ini kan turun-temurun nih, Pak. Nah, Iya, sudah mereka anggap itu kali cerita kali. Nggak jelas, berarti mereka nggak percaya sebenarnya. Betul. Nah, itu, Itu Pak. Pak. Intinya di situ, mereka nggak percaya. Betul Pak. Sama orang sekarang yang nggak percaya, ya gitu-gitu aja hidupnya. Sebab ya, kalau kita mau jujur ya, Iya, online Pak. Bible study ini kan enak belajar. Orang nggak Betul, mau Pak. join tuh. Nggak disuruh bayar serupiah pun. Betul, Pak. Tapi orang nggak mau join loh, aneh loh itu. Ya, Iya. tapi begitulah. Betul, Gitu. Pak. Ya. Iya Pak. Baik Gitu, Pak, Pak. terima kasih Pak. Tuhan Oke, berkati. Tuhan berkati. Habis, Pak. Habis. Ini masih Iya. jam 8.15 nih. Biasanya sampai jam 12 loh kita. Oh, ada lagi, Pak. Oh, ada lagi. proses Ya, satu lagi terakhir kali ya. Pak Joko, silakan. Pak Joko kemana nih? Sudah lama tidak muncul. Halo malam Pak Wigno. Malam. Boleh. Soalnya emang ada permasalahan kantor Pak. Oh ya. Selesaikan jadi tugas luar. Mm-mm. Saya lah bangga banget punya Alkitab Pak. Langsung aja. Ya. Jadi Alkitab menulis ya hal-hal yang jadi fair gitu ya. Ya. Fair atau dia itu nggak yang buruk dia tulis juga. Termasuk ini mutilasi kan tindakan kejahatan yang luar biasa. Betul. Sodom juga waktu itu itu kan penyimpangan seks. Ya. Terus juga waktu Daud ya, yang Absalom ya, yang mengambil itu anaknya itu Pak ya. Ya. Perkosa kakaknya itu jadi satu perkawinan. Jadi Alkitab tuh menyuguhkan atau menyodorkan sebuah cerita yang fair banget gitu, tidak ditutup-tutupin. Nah, kita bisa belajar, kita bisa melihat, kita bisa dengan akal itu Tuhan tuh itulah kejahatan manusia begitu loh. yang tidak ditulis gitu Pak. Jadi gimana Pak? Baik. Itu sekaligus bukti bahwa Alkitab kita tidak direkayasa. Betul Pak. Tidak diubah-ubah. Apa adanya. Kalau diubah-ubah, ya yang gitu-gitu nggak usah ditulis. Tapi ini disampaikan apa adanya. Kadang-kadang vulgar makan. Betul. Artinya apa? Jujur banget, sesuai fakta. Jadi kalau ada bicara Alkitab dirubah-rubah, nggak ada buktinya. Nah, kan banyak Pak sekarang di luar yang membronges itu ya, makanya saya buat satu seri panjang Pak, namanya seri Ineransi Alkitab. Nah, itu sudah sesi berapa ya? 9 kali ya. Nanti akan terbukti terus kenapa Alkitab itu benar, nggak ada salahnya. Itu sistematis sekali. Nanti jadi buku juga suatu hari kalau sudah sempat. Oke. Ya, oke, makasih Pak. Bagus. Terima Terima kasih masukannya. Siap, terima kasih ya. Tuhan berkati. Nah, kali ini beneran habis ya, Daniel ya. Iya Pak. Oke. Ini terima kasih untuk Daniel. Daniel ini masih muda. Sudah aktif membantu gereja kita. Kalau minggu itu dia yang jaga di situ.
di multimedia bersama Saudari Ripka dan Saudari 20 juga dan lain-lain. Ya, terima kasih semuanya. Oke, malam ini sudah selesai. Kita tundukkan kepala, yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih, mengucap syukur karena kami punya kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang membuat kami mengerti firman-Mu. Dan kelak semakin hari semakin lengkap. Sehingga kami takut berbuat dosa. Dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Mohon berkati semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Juga berkati semua yang mendengar dan mau belajar sungguh-sungguh. Baik yang secara online real time, melalui Zoom maupun yang nanti mengikuti melalui YouTube. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan turun atas setiap kami. Yaitu sehat, umur panjang, dan kesempatan untuk menjadi anak Allah. Tidak hanya statusnya, tapi dalam seluruh hidup kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.